2 minggu kemudian, langkah kaki terdengar pelan di dalam hutan yang sunyi. Seorang pemuda bernama Han Ju-hyuk mengenakan jubah coklat lusuh berjalan tenang di antara pepohonan yang rimbun. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suasana mendadak menegang. Serangan cepat melesat, pedang beradu keras, memancarkan cahaya putih menyilaukan, tanda kekuatan luar biasa dilepaskan. Seekor beruang raksasa menerjang dengan ganas, tapi tubuhnya langsung terbelah oleh tebasan tajam. Tak berhenti di situ, tengkorak-tengkorak hidup ikut hancur dalam sekejap. Seorang pria berambut putih melesat secepat angin, menebas musuh dengan kecepatan di luar nalar. Di belakangnya, Han Ju-hyuk tetap berdiri tenang, menonton semua itu. Lalu sebuah jendela biru muncul di hadapannya. "You have leveled up." "Aku sudah level 13, gumamnya pelan. Dalam hati ia menyadari betapa cepatnya perkembangan ini. Kebanyakan orang butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai di titik itu, sementara dirinya hanya 2 minggu. Namun, ia juga tahu bahwa teknik Shattering Sky baru bisa digunakan mulai dari level 40. Meski begitu, Ju-hyuk tersenyum puas. Rasanya seperti menjalankan sebuah perusahaan yang terus menaikkan levelku dan memberiku item, ujarnya sambil membayangkan dirinya dikelilingi karakter-karakter kecil yang menyodorkan hadiah. Dengan semangat, ia menambahkan, "Kalau aku nggak bisa masuk guild, maka aku akan bikin guildku sendiri." Namun pikirannya segera kembali pada masalah utama. Ia mengangkat sebuah karung besar berisi kepala monster. Tulisan biru muncul di hadapannya. "Item, Getrock Player's Head." Ju-hyuk menghela napas. Sekarang aku harus menukar kepala ini untuk uang hadiah. Saat itulah segalanya benar-benar dimulai. Beberapa saat kemudian, Ju-hyuk sudah kembali ke kamarnya. Ia duduk di depan komputer, membuka forum game, mencari informasi tentang cara menjual item. Salah satu jawaban dari pengguna anonim berbunyi, "Lakukan sepenuhnya di dalam game. Kalau coba jual di dunia nyata, kamu bisa membocorkan identitas dan menghancurkan hidupmu." Ju-hyuk termenung. Statusnya di game adalah full chaos, yang membuatnya tak bisa menggunakan layanan publik. Menjual item di dunia nyata pun beresiko besar. Saat masih berpikir, adiknya, Se-a, muncul di pintu dengan wajah ceria. "Ju-hyuk, what's up?" sapa gadis itu. "Ah, pas banget Se-a," jawabnya. Adiknya mengernyit curiga. "Why? Do you need some cash?" "Bukan, aku bukan minta uang jajan," sanggah Ju-hyuk buru-buru. Lalu dengan nada setengah bercanda, ia menambahkan, "Bagaimana kalau aku kasih kamu kepala Getrock?" Se-a tertawa. "Kamu ini jelek banget kalau lagi bohong tahu. Kenapa juga kamu ngasih itu ke aku? Lebih baik kamu jual, lalu habiskan uangnya buat beli burger. Jangan lupa satu untukku juga." Namun Ju-hyuk tetap serius. "Kalau aku dapat hadiah itu, kita bagi 2. Se-a menatap kakaknya heran. Kenapa dia terdengar serius banget? "Emangnya kamu tahu level Getrock berapa?" "Level 40 loh, kamu mana mungkin bisa ngalahin dia. Lagi pula, bukannya kamu bilang gak bisa pergi kemana-mana gara-gara latihanmu?" Ju-hyuk dengan santai menjawab, "Aku kabur beberapa hari lalu, dan aku sudah membunuhnya." "Tidak mungkin," Se-a terbelalak. "Getrock itu level 40, Ju-hyuk. Apa kamu bercanda? Jangan bercanda kebablasan deh." "Aku cuma sekali pukul, dia mati. Dan aku sekarang level 99. Kata-kata itu membuat Se-a teringat masa lalu ketika kakaknya pernah mengiriminya screenshot bahwa ia sudah mencapai level 99. Waktu itu ia mengira Ju-hyuk bercanda karena kelelahan. Tapi kini, semua itu tampak nyata. Jo-hyuk akhirnya mengirim koordinat pada Se-a agar datang ke pegunungan Rephinia. Meski ragu karena levelnya baru 25, Se-a tetap berangkat. Di gerbang kota, penjaga sempat memperingatkannya. "Monster di sana terlalu berbahaya, kok bisa mati?" Namun Se-a hanya tertawa. "Tenang saja, aku kan gak mati permanen." Beberapa jam kemudian, ia tiba di hutan yang sepi. Rasanya ganjil, tidak ada tanda-tanda monster maupun kehidupan. Tepat saat rasa gelisah muncul, bahunya ditepuk dari belakang. "Nah, ketemu juga,"
ujar Jo Hyuk dengan santai. Se-a terlonjak kaget hampir memukul kakaknya dengan tongkat. Apa-apaan sih Ju-hyuk? Jangan bikin aku jantungan. Belum sempat ia mengomel lebih jauh, tiba-tiba aura gelap menyelimuti tubuh kakaknya. Energi kekacauan murni itu membuat Se-a terdiam. Kamu beneran full chaos? Jangan-jangan kamu ngebunuh NPC? Tanyanya dengan nada tak percaya. Ju-hyuk hanya terkekeh canggung. Hehe, lupakan saja. Nih, lihat ini. Ia mengangkat karung besar berisi kepala Getrok. Jendela hologram muncul. Item, Head of Player Getrok. Bounty, 100 million gold. Se-a menatap tak percaya. Serius, 100 juta gold. Kamu nggak bohong ternyata? Udah kubilang kan? Jawab Ju-hyuk dengan senyum bangga. Mereka pergi ke guild untuk menyerahkan kepala Getrok. Petugas guild tersenyum lebar. Quest kill Getrok telah selesai. Ini hadiahmu 100 juta gold. Mata Se-a berbinar. Kalau kita bagi dua, aku bisa beli semua hamburger di semua restoran. Namun, ketika giliran membagi uang, Se-a hanya mengirimkan 99 juta ke kakaknya. Hah? Kenapa 99 juta? Tanya Ju-hyuk bingung. Se-a tersenyum nakal. Kamu kan masih punya utang uang jajan, jadi aku potong 1 juta. Ju-hyuk hanya bisa terdiam. Namun semua pencapaian itu tidak datang tanpa harga. Di dunia nyata, tubuh Ju-hyuk mengalami efek samping dari latihannya. Ia muntah hebat di kamar mandi, membuat keluarganya cemas. Dia bilang habis makan sesuatu aneh untuk latihannya. Jelas Se-a datar. Sekarang malah muntah-muntah terus. Meski begitu, Ju-hyuk tidak peduli. Ia sudah mendapatkan modal besar. Dengan 99 juta gold di tangan, ia segera membeli berbagai item untuk mempercepat pertumbuhan EXP. Cincin, kalung, gelang, anting, semua habis lebih dari 70 juta gold. Saat menyadari uang hasil kerja keras pertamanya lenyap begitu saja, Ju-hyuk menjerit frustrasi. Uangku hilang! Se-a hanya bisa menatap lelah. Lain kali, kalau mau suruh aku belanja, kasih aku warp point. Jangan bikin aku jalan kaki. Ju-hyuk mengangguk pasrah. Uang memang sulit dimiliki. Meski demikian, ia menyembunyikan semua aksesori dengan mode invisible, agar tidak mencolok. Lalu dengan wajah penuh semangat, ia berkata pada rekan-rekannya, "Para tetua, kita berangkat." "Ya, Master!" jawab mereka serempak. Keesokan harinya, Jo Hyuk menuju pegunungan Zev. Namun ia tidak sadar bahwa beberapa pemain lain mengintainya dari balik pepohonan. "Itu dia, full chaos," bisik seorang pria berambut merah. Tapi, kenapa dia terlihat lemah sekali? Barang-barangnya juga biasa saja. Apa jangan-jangan dia sudah mati berkali-kali? Para pengintai itu lalu menghunus senjata. Sang pemimpin memberi aba-aba dengan suara tegas. "Baiklah teman-teman, siap-siap bertempur."